Shalom Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum firman Tuhan yang saya sampaikan, marilah kita berdoa di dalam nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk rahmat-Mu, berkat-Mu kepada kami, sehingga kami ada sebagaimana ada oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan, biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah firman ini juga menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Andi Lukman Jonathan yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan mari kita belajar tentang diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu dan sekalian Tuhan, dalam setiap kehidupan manusia pasti ingin diberkati. Nah, tidak ada seorang pun yang tidak mau diberkati. Pasti semuanya mau diberkati. Nah, bagaimana kita bisa diberkati? Mari kita belajar kepada Abraham. Ya, dalam Kejadian 12 ayat 1-2, begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kita tahu bahwa sebelum bernama Abraham, namanya Abram, ya, dia diminta oleh Tuhan untuk pergi dari keluarganya menuju negeri yang akan ditunjukkan. Tolong digarisbawahi, negeri yang akan ditunjukkan. Berarti Abram atau Abraham belum tahu kemana dia akan disuruh oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, di dalam Kejadian 12 ayat 1-2 ada 4 janji yang akan Tuhan berikan kalau Abraham, ya, jangan saya sebut Abram lagi, tapi Abraham mengikuti perintah Tuhan. Ya, berkat yang pertama adalah Tuhan akan memberkati Abraham menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, memberkati secara pribadinya, ya, memberkati engkau, ya, membuat namanya masyhur dan menjadi berkat. Nah, ini yang dijanjikan oleh Tuhan. 3 berkat Allah atas Abraham itu yang pertama berkat tutorial. Ya. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, negeri yang ditunjuk Tuhan adalah negeri Kanaan. Ya. Pada waktu ditunjuk, Abraham tidak mengetahui kemana dia akan pergi. Ya. Tetapi Tuhan akan tunjukkan, dan Tuhan menunjukkan bahwa negeri yang akan dituju Abraham adalah negeri Kanaan. Yang kedua, berkat nasional. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Dan kita tahu bahwa dari Abrahamlah kemudian Ishak, Yakub, dan jadilah 12 suku bangsa Israel. Nah, dari sini janji Tuhan kalau kita lihat saat ini di zaman modern ini sudah terbukti bahwa hampir semua sektor, baik itu industri, teknologi, kemudian keuangan, dan sebagainya, bahkan pemimpin-pemimpin dunia juga cenderung ke Israel. Bangsa-bangsa cenderung ke Israel. Ya, hanya bangsa-bangsa tertentulah yang tidak mendukung Israel. Tapi kalau di rata-rata ya bisa hampir 80% negara-negara di dunia ini mendukung Israel. Karena apa? Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Nah, berkat yang ketiga adalah berkat personal.
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, berkat jasmani dan rohani. Di mana Tuhan, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel dari mereka dibuang ke Mesir sampai keluar, itu sungguh luar biasa. Tetapi Tuhan tetap menjaga. Ya, tidak pernah bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan mengalami sesuatu kekurangan, baik itu secara fisik, baik itu secara mental, ataupun secara jasmani makanan. Mereka dicukupi oleh Tuhan. Nah, tujuan Allah memberkati Abraham apa? Nah, nanti juga tujuan Allah memberkati kita apa? Nah, tujuan Allah memberkati Abraham adalah dan engkau akan menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi jelas sekali bahwa tujuan Allah menyuruh Abraham keluar dari tanahnya, dari bapaknya, dari orang tuanya, sanak saudaranya, ke negeri yang akan ditunjukkan atau negeri Kanaan, supaya Abraham menjadi berkat. Nah, kalau kita bicara Abraham, bisa kita samakan dengan gereja. Dalam bahasa Yunaninya eklesia, artinya dipanggil keluar. Nah, sama seperti Abraham dipanggil keluar dari negerinya, sanak saudaranya dan rumah bapaknya. Demikian juga gereja dipanggil keluar dari dunia, tanda kutip, sistem, cara pandang atau pola pikirnya. Jadi gereja jangan hanya mendapat berkat untuk kepentingan gereja itu sendiri, tanda kutip. Karena apa? Kalau gereja mendapat berkat hanya untuk orang-orang di gerejanya sendiri, ya berarti dia masih pola pikir pribadi gereja, tidak berpikir keluar. Makanya sekarang banyak gereja-gereja yang sudah pola pikirnya sudah berubah, sistemnya sudah berubah, dalam arti mereka gereja-gereja ini menyediakan atau memberkati orang-orang yang tidak mampu dalam lingkungan gerejanya, kemudian kepada sekitar gerejanya, dalam bentuk mungkin anak-anak yang tidak mampu dalam pendidikan dibantu, janda-janda varis mungkin dibantu. Nah, ini adalah satu tugas gereja untuk memberkati. Jadi jangan hanya disimpan untuk membuat gedung yang megah, tapi mari gereja memberkati orang-orang di sekitarnya. Ya, kalau belum mampu keluar, ya jemaatnya dulu diperhatikan supaya bisa menjadi berkat. Karena apa? Kalau Tuhan katakan di rumahku harus tersedia makanan, artinya gereja yang sebagai rumah Tuhan harus menjadi istilahnya memperhatikanlah orang-orang yang kekurangan, ya, memberi makan, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di Matius 10 ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Kata pedang mungkin kita berasumsi ya, jahat. Tidak seperti itu. Ya, gereja harus berpikir tegas. Bagaimana tegas? Terutama para pekerjanya. Ya. Ketika ada penyimpangan di pekerjanya, gereja harus bertindak tegas. Supaya apa? Supaya pekerja-pekerja ini benar-benar melayani. Gitu. Jangan sampai di dalam gereja itu sendiri karena ketidaktegasan akan menjadi suatu keretakan. Ya. Demikian juga dengan jemaat, ketegasan dalam arti mendidik jemaat
untuk takut akan Tuhan. Ini perlu ketegasan. Misalnya ada jemaat yang salah dalam arti dalam kehidupannya yang mungkin nggak baik. Gereja harus berani menegur. Gereja harus berani mengarahkan, berani membimbing mereka, mengembalakan mereka dengan baik. Ketegasan. Jadi pedang bukan berarti kita main hajar saja, tidak, tetapi mendidik. Kalau di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketegasan didasari oleh pola pikir, pola pikir oleh karena pembaharuan budi kita, sehingga apa yang menjadi keputusan kita didasarkan kepada firman. Apa yang kalau kita misalnya menegur jemaat didasarkan oleh firman, bukan menghakimi. Ya, beda. Menegur dengan firman dan menghakimi ini berbeda. Kalau menghakimi, kenapa kamu begitu, kamu nanti masuk surga, itu menghakimi. Tapi kalau kita menegur dengan firman Tuhan, kita mengarahkan jemaat, mendidik jemaat. Oh begini loh, kamu harusnya hidupnya seperti ini. Ya, jadi tidak semena-mena. Karena pembaruan akal budi itulah yang mendasari kita untuk tetap takut akan Tuhan, sehingga kita bisa menegur dengan baik. Ya. Nah, berkat atas gerejanya. Jadi kalau tadi saya bilang Abraham sama dengan gereja, ya, saya bandingkan seperti itu. Gereja adalah eklesia, ya, mesti keluar. Ya. Gereja juga mendapat berkat yang sama dengan Abraham. Ya, berkat tutorial, tempat di surga. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku, kepada Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, berkat tutorial yang diberikan kepada Abraham juga diberikan kepada gerejanya, kepada kita semuanya, yaitu surga. Nah, yang kedua, berkat nasionalnya. Bangsa atau umat pilihan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jadi ketika kita ya diberkati oleh Tuhan, berkat yang sama diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Berkat teritorial, bukan tutorial, teritorial. Ya. Kemudian berkat nasional menjadi umat pilihan Allah, dan berkat personal, jasmani dan rohani. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan, mempunyai yang hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Pertanyaannya, saat ini kita sudah kelimpahan apa belum? Ini yang sering orang harapkan, berkelimpahan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, yang bernama kelimpahan itu kalau diharfiahkan itu segala-galanya ada.
segala-galanya punya. Bukan itu maksud Tuhan. Berkelimpahan ini adalah bagaimana Tuhan memberkati saudara dan saya, dan saudara dan saya mengucap syukur oleh berkat Tuhan. Itu yang kelimpahan. Karena seberapapun Tuhan berikan berkat kepada saudara, nggak akan cukup. Ya, nggak akan cukup. Dikasih 1 juta, minta 2 juta. Dikasih 2 juta, minta 5 juta. Kasih 5 juta, minta 10 juta. Nggak akan cukup. Tetapi ketika saudara diberikan 1 juta dan mengucap syukur, itu yang akan cukup, dan hati saudara akan tenang, damai. Itulah yang dinamakan kelimpahan. Karena Tuhan tahu seperti apa kelimpahan. Ya. Karena berkat Tuhan sudah diatur oleh Tuhan itu sendiri. Ya, kalau di khotbah saya yang sebelumnya pernah kita minta pesawat terbang. Ya, landasannya aja juga nggak ada. Kemudian uangnya dari mana? Nah, ini. Ketika kita benar-benar diberi pesawat juga bingung bagaimana menerbangkannya. Apakah kita bisa menerbangkannya? Jadi Tuhan tahu yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu dan saya. Ya, jadi berkelimpahan itu bukan segala-galanya ada, tetapi berkelimpahan adalah ketika kita diberkati menjadi berkat bagi orang lain dan kita mengucap syukur. Berapapun itu berkat Tuhan. Ya. Kemudian yang kalau di Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani. Jadi berkat Tuhan jangan diukur oleh karena semuanya ada. Tetapi berkat Tuhan adalah bagaimana kita mengucap syukur atas berkat Tuhan itu. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan, ketika Bapak Ibu mau diberkati, ya, apa yang harus dilakukan? Ya, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan yang mendengar dan melihat channel ini, bagaimana Bapak Ibu mau diberkati? Ada 3 kuncinya. Kalau mau diberkati, ada 3 kuncinya. Jadi tujuan Allah memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang melihat channel ini adalah untuk menjadi berkat bagi semua orang. Menjadi berkat bagi semua orang. Siap tidak Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan diberkati saat ini? Oh siap, oke, bagus. Tapi siapkah Bapak Ibu dan saudara-saudara semua menjadi berkat bagi semua orang? Kalau siap, bagus. Tapi situasi, kembali lagi, tantangannya adalah situasi, kondisi. Wah, Pak, saya diberkati 1 juta, tapi saya masih ngutang, masih bayar utang sana, nyicil ini, belum bayar kontrakan, belum makan. Nah, alasan. Ya, kemudian, wah, saya sudah diberkati Pak, tapi saya ngelihat orang itu, wah, nggak respect, nggak ini, alasan lagi. Jadi ada 1000 alasan supaya kita tidak menjadi berkat. Nah, bisa nggak dilawan itu? Karena tujuan Allah memberkati Abraham supaya Abraham menjadi berkat bagi semua orang. Ya. Kalau kita lihat pada waktu
Abraham dan Lot, ya kan, karena pengembalanya berantem. Kemudian Abraham bertanya, baiklah kita berpisah. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Jadi pilihlah tempat bagimu. Kemudian Lot melihat yang hijau royo-royo yang bagus, yang namanya disebut Sodom dan Gomora. Nah, Abraham milih yang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Sodom dan Gomora dihancurkan. Tapi Abraham tetap diberkati. Jadi Abraham menjadi berkat bagi Lot dan bagi kaumnya Lot. Nah, jadi kalau kita diberkati, tidak usah kita melihat apakah orang itu benci sama kita, apakah orang itu pernah melukai kita. Kalau kita memberkati, ya memberkati saja gitu. Ya, tidak usah berpikir, wah, saya nanti kalau saya memberi seseorang, wah, saya bisa bayar kontrakan apa enggak. Nah, ini. Jadi tujuan Allah memberkati Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, untuk diberkati oleh Tuhan ada 3. Yang pertama, ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham pergi, taat. Yang kedua, keteladanan hidup. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nanti Bapak Ibu buka di Alkitab, saya akan bacakan intinya. Garam dan terang dunia. Bapak Ibu harus menjadi garam dan terang dunia. Dan terangmu hendaklah menyala di depan semua orang. Yang ketiga, kesaksian yang disampaikan. Lukas 24 ayat 46 sampai 47 nanti dibaca. Intinya begini. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa. Nggak usah banyak-banyak bangsa lah. Kepada semua orang yang kita kenal. Jadi ada 3. Kalau Bapak Ibu mau diberkati, yang pertama ketaatan kepada firman. Yang kedua keteladanan hidup. Yang ketiga kesaksian yang disampaikan. Ya. Dalam hal ini, Bapak Ibu dan saya kasih Tuhan, saya bisa simpulkan, jika Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan mau diberkati Tuhan sebagaimana Tuhan memberkati Abraham dan gerejanya, lakukan 3 hal berikut. Yang pertama, ketaatan Bapak Ibu dan sekalian Tuhan kepada firman Tuhan. Yang kedua, keteladanan hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan kepada orang-orang percaya. Yang ketiga, kesaksian saudara Bapak Ibu sampaikan kepada orang lain. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dan semuanya. Dan berkat Tuhan akan mengalir kepada Bapak Ibu dan saudara saya kasih dalam Tuhan yang melihat channel ini. Tapi jangan lupa, ketika saudara semuanya diberkati, jadilah berkat kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, firman-Mu pada hari ini, di mana Tuhan memberkati kami dan kami menjadi berkat kepada orang lain. Sehingga Tuhan, nama-Mu dipermuliakan oleh karena kami menjadi teladan, kami taat dan kami bersaksi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.